you Mas Bernard. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, Happy New Year juga untuk kita semuanya. Tahun baru, semangat baru, tentunya harapan baru ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, saya bikin kelas ini karena pengen temen aja. Jadi daripada sendirian dari malam sampai malam gitu ya. Dan tadi sudah tidurnya cukup ya, mending kita sama-sama. Nah, oke, jadi di tahun yang baru ini saya ingin sedikit sharing mengenai sebuah fenomena yang mungkin nanti ada beberapa termin gitu ya, yang mungkin teman-teman ada yang sudah ngeh, ada yang belum ngeh gitu. Bahwa sebenarnya kasus sehari-hari yang kita alami itu ada terminologi-terminologi yang kurang tepat gitu. Ada juga terminologi-terminologi yang sudah tepat gitu. Tapi sebelum ke sana, oke, saya ingin beberapa di antara Anda mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Jadi ya izinkan saya kenalan dulu lah. Nah, ini tekniknya ya, ngulik Swiss pattern untuk mengatasi fobia. Jadi kalau dalam Harry Potter itu ada teknik namanya ridiculous. Ridiculous itu apa segala macam nanti kita paham bersama-sama. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Heri Dewanto. Ini seabrek apa yang saya lakukan biar keren aja. Tapi supaya lebih keren, mending nonton video aja deh. Halo, saya Hari Dewanto. Saya memiliki energi yang luar biasa. Ketika mengajarkan keilmuan, NLP, hipnosis, dan lain-lain. Saya juga terbiasa mengajarkan materi lain seperti leadership skill, selling skill, negotiation skill, public speaking, coaching skill, dan lain-lain. Saya senang bisa membuat peserta training saya menjadi lebih pandai, lebih terampil, dan lebih berdaya. Ingin tahu apa rahasia saya? Tidak ada. Saya hanyalah seorang trainer yang mencintai dunia saya, bersemangat untuk berbagi, dan rajin melatih keterampilan saya. Saya juga sudah menulis 3 buah buku pengembangan diri, yaitu Find the Happiness in You, Find the Hypnotist in You, dan The Indonesian Encyclopedia of Hypnotherapy. Beberapa perusahaan dan instansi yang pernah mengundang saya, di antaranya dan saya akan melanjutkan melakukan hal yang paling saya sukai. Saya senang bisa menjadi bagian dari perkembangan hidup Anda. Anda bisa menghubungi saya di nomor 0817903932 atau Anda bisa berkirim email di haridewa@gmail.com. Nah, itulah kira-kira gambaran mengenai saya gitu ya. Nah, teman-teman, kalau membicarakan mengenai pikiran bawah sadar, nanti kita akan banyak berkutat dengan apa yang disebut dengan apa ya? Kita bisa nyebutnya imajinasi, delusi, apa ya? Banyak sekali hal yang kalau menurut salah satu pakar yaitu Tori Higgin itu mengatakan bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada 2 diri. Yang pertama adalah diri aktual. Nah, seperti saya seperti sekarang ini adalah diri aktual. Dari terlahir sampai kemudian memiliki profesi seperti ini adalah diri aktual saya. Ya kan, nama saya Heri Dewanto, saya tinggal di Bogor, istri saya 3, anaknya, jadi jangan potong tolong, Jangan dibalik, anaknya jangan yang dibalik. 3. Dan kemudian saya berprofesi sebagai terapis, trainer, dengan channel score saya, satu hal yang tidak akan berubah dalam diri saya ada 3, yaitu cooking, training, dan healing ya. Tadi sudah saya gambarkan, itulah diri aktual saya. Nah, kalau membicarakan sudah ada diri aktual, ada diri ideal, yaitu sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, tapi bisa jadi itu belum tercapai gitu ya. Ya contoh bisa jadi diri ideal saya itu seperti ini mungkin ya kan. Ya, mungkin bisa jadi gitu ya. Saya ingin seperti ini gitu. Ini diri ideal saya yang mungkin saya pengen menjadi seperti The Flash supaya cepat kaburnya. Dan ini kan hanya topeng gitu. Karena bisa saja saya berubah lagi menjadi seperti ini gitu.
ini diri ideal yang mungkin kadang-kadang, kenapa kok Viking? Karena Viking itu salah satu bangsa yang bisa menaklukkan, dia mirip Gajah Mada ya. Bahkan teman-teman kalau tahu kenapa kok alat yang digunakan untuk mentransfer data tanpa kabel, salah satunya disebut dengan Bluetooth, itu gara-gara Viking. Raja Norman ke-8 atau 18 kalau nggak salah. Mungkin nanti Pak Lutfi bisa meluruskan, karena beliau pakar sejarah juga. Yang saat itu bisa menyatukan beberapa kepulauan di daerah Eropa itu, dan dia suka makan blueberry sehingga giginya berwarna biru, maka disebut sebagai Bluetooth. Nah, Bluetooth ini menjadi simbol penghubung gitu kan. Mungkin, tapi nggak juga gitu. Bisa jadi saya malah pengen menjadi seperti ini gitu. Kan anime-anime seperti ini, kan? Sehingga enaknya jadi anime apa? Bisa diterima oleh banyak sekali orang, dari kalangan yang muda sampai kalangan yang tua gitu kan. Tapi kalau saya sebenarnya ya mungkin lebih tertariknya mungkin tidak menjadi seperti itu, tapi seperti, kelihatan kan, yang ini bisa mengubah menjadi diri saya. Kok nggak mau? Nah, ya bingung Mas Bernard ya. Waduh, Venom, mantap itu, mantap. Tapi kalah sama Dan Spider-Man. saya lebih suka inilah ini yang lebih cantik dari biasa ya, gitu ya. Jadi Cantik itu, cantik kan. biarlah sekarang saya jadi ini dulu, karena ini yang lebih cantik dari biasanya. Iya, semuanya ridiculous. Dan ini pun bisa saya buat sebentar supaya agak maco lah. Kalau begini kurang maco, saya akan membuat lebih maco. Nah, keren. Nah, jadi kita akan memulai dengan anggap saja ini diri ideal saya, ya. Dan diri ideal saya akan tampil membawakan materi saya. Nah, asik kan? Dengan cara seperti ini, saya akan tampil terus di hadapan Anda tanpa harus terganggu oleh hal-hal yang lain. Meskipun nanti akan ganti-ganti. Yang mau tanya langsung nanti di chat aja ya, kita akan ada sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman, ini udah kita bahas tadi. Kalau kita membahas mengenai hal-hal yang sekarang ini semua masih update ya. Berita-berita yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, tahun baru bisa memicu depresi dan kecemasan. Apa penyebabnya? Sebelum nanti kita cari tahu apa penyebabnya, kita akan cari tahu dulu apa sih depresi, apa sih kecemasan. Apakah kita mengalami hal ini atau sebenarnya itu hanya sebuah salah paham, salah kata saja gitu. Kemudian yang di kanan atas itu tentunya teman-teman paham banget ya. Sekarang yang di Bandung, apalagi yang di Bandung, bagaimana kejadian Ustadz, ya saya ngomongnya Ustadz karena dia guru, ya, yang luar biasa, korbannya sampai bertahun-tahun, 5 tahun, sampai istrinya mengalami trauma. Nah, apakah betul istrinya mengalami trauma? Kemarin bahkan di salah satu grup ada dibahas menggunakan ilmu apa Ustadz ini sehingga sampai ada 11 orang santriwati, bahkan istrinya katanya dibekukan otaknya. Kalau saya tidak membahas menggunakan ilmu apa, tapi apa belief yang ada di orang itu sehingga dengan mudah ya dia melegalkan itu, pasti dia punya belief gitu ya. Nah, yang bahaya belief ini justru mesti dipotong supaya tidak diturunkan kepada anak-anak di bawahnya atau murid-murid bawahnya yang berbahaya. Tapi saya nggak akan bahas itu karena ranahnya saya bukan di sana. Hanya masalah trauma ini apakah istilah yang benar. Kemudian yang di bawahnya teman-teman bisa melihat gitu kan, ada di situ tips ampuh atasi fobia. Apakah betul seseorang yang tidak berani naik pesawat itu disebut sebagai fobia? Ini yang akan kita bahas, teman-teman. Ya, ini yang akan kita bahas. Apakah betul seperti itu atau jangan-jangan kita salah kaprah menggunakan teknik itu atau menggunakan idiom itu sehingga istilahnya saja salah, ya kemudian cara menanganinya menjadi kurang tepat, kurang benar gitu ya. Sama-sama. Maaf. Nah, ini kelihatan ya, kita diskusi dulu sekarang. Menurut teman-teman itu tadi fenomena apa?
ada seseorang yang badannya tentunya sehat, pintar gitu, namanya Raffi Ahmad, begitu melihat rambutan kok dibuang, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Yuk kita diskusi. Kira-kira itu fenomena apa? Menurut Anda? Fobia kan Kak? Trauma, Fobia. fobia. Nah, ini masing-masing memberikan jawabannya ya. Ada yang bilang trauma, ada yang bilang fobia gitu ya. Yang bilang trauma, coba silakan open mic-nya dan coba dikatakan kenapa Anda nyebut itu sebagai sebuah ini. Ibu Siti Nur, Mbak Evi, trauma. silakan. Iya, saya trauma karena Trauma. mungkin ada pengalaman sebelumnya ya, kayaknya coach Ada pengalaman sebelumnya. pengalaman yang membuat dia jadi mengingat masa lalu gitu. Oh, oke. Ada pengalaman sebelumnya yang membuat dia mengingat masa lalu dan masa lalu itu mengerikan berhubungan dengan rambutan gitu Mbak Evi ya. Sepertinya ada sesuatu yang membuat dia jadi agresif gitu, maksudnya jadi menghindar gitu. Terkait respon dari buah tersebut gitu. Coach. Oh, oke. Ya. Oke. Terima kasih atas informasinya. Ada yang menjawab fobia karena trauma. Mbak Mei, mana Mbak Mei? Boleh Mbak Mei speak up Mbak Mei? Nah, monggo. Ini dua ini, fobia karena trauma. Coba, bagaimana Anda mempunyai informasi ini? Nggak apa-apa, ini nggak ada salah, nggak ada benar. Monggo Mbak Mei. Iya, trauma mungkin ada sesuatu ini ya, emosi negatif pada saat dia menemukan atau mendapatkan kondisi di mana terkait dengan rambutan itu gitu. Kemudian pada saat trauma itu masih mengendap di dalam dirinya, pada saat bertemu dengan rambutan lagi itu merasa takut gitu. Merasa takut. Ya. Oke, jadi itu ya jawabannya ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada yang hanya menjawab fobia saja. Contoh Mas Kang Fajar. Kang Fajar, silakan Kang, speak up. Kok Anda sebut ini sebagai mana orangnya? Oh, gambarnya dong. Ya. Kumisnya tadi biar muncul gitu loh. Gambarnya? Ya ini di syuting loh, ini di syuting loh. Nanti muncul di YouTube. Oh, YouTube. Bentar. Itu menurut saya sepertinya fobia karena saya juga ngalamin seperti itu. Ada pengalaman masa lalu yang mungkin kurang nyaman sehingga terbawa dalam bawah sadarnya seperti itu. Dan mungkin bisa ini juga tuh ya. Bisa terus kok fobia? Kok disebut fobia itu atas dasar apa gitu? Kok orang begitu disebut fobia gitu, Kang Fajar? Fobia terkait ke fobia sama rambutan. Iya, kok disebut fobia gitu? Ya, mungkin pengalaman sebelumnya, ya itulah kali namanya fobia. Oh, oke. Baik. Ya oke. Nuhun, terima kasih Pak Fajar. Ya itulah namanya gitu ya. Iya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Diterima. Baik, saya akan sedikit sharing mengenai hal tadi supaya kita sama-sama juga tidak salah dan kaprah lagi. Jadi apa sih beda antara takut, fobia, ya kan, atau trauma? Nah, ini yang akan kita coba. Wah, kenapa gambar saya jadi 11-12 sama monyet ya? Duduknya ini. Wah, ini salah ini. Pak Hari. Yes. Izin menjawab. Oh, boleh, silakan. Ya, kalau itu bukan suara saya loh tuh, yang tadi itu.
Iya, ini saya sebelahin, mau saya jajarin kok. Oh, jadi fobia itu adalah ketakutan. Heeh. Tapi kalau trauma itu apa ya? Peristiwa yang membuat dia merasa tidak nyaman. Jadi Oh, oke. jadi beda sebenarnya fobia dengan trauma. Jadi saya itu trauma terhadap peristiwa eh, ruangan Oke. operasi apa di rumah sakit ya. Mm-mm. Karena saya pernah mengalami ketika dilakukan operasi itu masih menggunakan bahan ether. Jadi kalau Hmm. bahan ether dulu tuh masih dicencang, Mm-mm. diikat segala macam dan seperti orang tahanan kemudian mukanya itu dibekap dengan bau yang menyengat sehingga akhirnya tidur. Tapi kalau sekarang sudah dengan suntikan, namun demikian, walaupun dengan suntikan yang saat ini dilakukan oleh medis, saya tetap trauma dan rasanya tidak mau. Dan saya memang pernah lari pernah mau dilakukan operasi, saya pernah lari. Itu namanya trauma. Oh, oke. Jadi trauma dengan fobia beda. Baik, terima Ya, kasih. ya, terima Saya kasih. Pak Hari. Pak Hari Yes. saya dong. Saya juga mau Boleh, share nih. boleh. Silakan, Pak Ya, Lutfi. ini tapi ya ilmu saya cetek ini. Saya mau share sedikit. Nggak Trauma apa-apa. sama fobia itu kalau menurut saya bedanya di gejalanya. Oke. Mohon maaf kalau ini agak-agak medis sedikit ya. Ya. Kalau kalau fobia itu gejalanya itu kayak misalnya sakit perut, terus kemudian apa namanya kelihatan itu loh, terpusing, terus gemetar, keringat, kan berkeringat kelihatan. Tapi kalau trauma itu nggak kelihatan, gejalanya itu nggak kelihatan. Jadi misalnya dia itu gimana nggak kelihatan, itu menjadi diam, menjadi ketakutannya menjadi kayak lari-lari, terus pokoknya gejala nggak kelihatan, simptomnya nggak kelihatan mata. Gitu. Oke. Kalau orang lain nggak bisa melihat itu sebagai orang trauma, gitu, yang bisa lihat dokter. Tapi kalau fobia gampang sekali kelihatannya, orangnya tuh pusing, sakit perut, gemetar, berkeringat, dari gejalanya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Begitu aja, Pak. Irfan. Ya, ini ada tambahan dari sisi medis karena beliau memang pakar sekali dalam hal medical ya, meskipun bukan dokter. Gitu. Baik. Ya, tadi di chat juga ada yang menyampaikan, kata Mas Taufik, sesuatu yang bagi orang lain biasa, bagi Raffi luar biasa dan menimbulkan kecemasan tertentu. Lah, ini malah ada istilah baru, cemas, ya kan? Ada yang lain mungkin. Oke, rata-rata sama. Yuk, kita akan coba membahas antara takut, fobia, atau trauma. Dan saya akan mencoba membuatkan perimeternya supaya teman-teman menjadi mudah nanti ketika ada Anda sendiri mengalami, ada tetangga, keluarga yang mengalami hal seperti itu, kita jadi tahu, oh ini gejala takut, oh ini gejala trauma, oh ini gejala fobia, oh ini gejala cemas, oh ini gejala alergi, bahkan nanti ada di sana gitu ya. Jadi yang pertama kita akan melihat fenomena yang disebut dengan takut. Nah, takut ini sesuatu yang emosi yang wajib dimiliki oleh manusia, karena menurut Paul Ekman merupakan satu dari 5 basic emotion, 5 emosi dasar. Nanti saya tunjukkan juga videonya gitu ya. Dan kita lihat perimeternya, yang pertama adalah situasi yang dihadapi dan tenses atau kekiniannya. Seseorang disebut takut ketika dia menghadapi sesuatu yang nyata. Ini contohnya adalah ini, harimau yang lepas begitu ya. Nyata, ada di depan mata Anda, dalam kondisi sekarang, dan mengancam jiwa. Nah, kemudian Anda merespon, bertindak dengan cara-cara yang semestinya untuk menghindar. Itu berarti gejala takut. Pertanyaan saya, normal atau tidak? Normalkah menurut teman-teman gejala takut ini gitu? Normal, Be. Normal, sangat normal. Ya, karena justru kalau kita tidak menunjukkan bertindak semestinya untuk menghindar, berarti dia nggak normal.
ada harimau, kecuali ada pawang singa ya kan, lepas. Saya pawang buaya. Beda kalau itu. Oh ya maaf. Beda, kalau itu beda. Nah, nanti kita bahas ya, Mak ya. Nah, buaya mana dulu ya? Buaya darat atau buaya yang... Nah, karena buaya itu kalau di darat nggak berkutik. Nah, kalau di air lah, baru dia akan sangat mematikan. Nah, ketika Anda ketemu sesuatu, kerangkanya nyata, mengancam jiwa, dan tidak bertindak, berarti malah nggak normal. Maka ini contoh yang lain lagi nih, lihat. Ada tsunami, ya kan? Jelas lihat ombak tingginya 15 meter. Sudah tahu dan Anda nggak kabur. Berarti bukan normal. Oh, saya nggak takut. Saya yakin dengan kuasa Allah ya, meskipun yakin kalau begitu ya kena ya. Kemarin di Semeru terjadi seperti ini, ya kan? Ini gejala-gejala takut. Which is ini normal, teman-teman. Jadi kalau sebentar, takut istri itu masuk nggak di sini, teman-teman? Karena nyata, mengancam jiwa, oh nyata ya, itu nyata ya. Berarti yang pada takut istri selamat bergabung dalam klub, bukan klub saya, klubnya Pak Lutfan sama Mas Fajar. Asem tenan. Ya, itu nyata gitu kan. Nah, ada lagi sekarang kita lihat ya kan, fobia. Nah, kalau fobia itu contoh gambarnya ini mungkin ada di antara Anda begitu melihat gambar tadi langsung wow gitu ya. Menghadapi sesuatu yang nyata, bendanya nyata, tapi tidak mengancam jiwa. Dan dia bertindak berlebihan untuk menghindar. Justru bertindak berlebihan untuk menghindar itu kadang-kadang malah bisa membahayakan jiwa. Kerangka waktunya sekarang. Nah, itu disebut dengan fobia. Berarti tadi Raffi Ahmad takut atau fobia? Tidak takut, karena tidak membahayakan. Anda bisa mengatakan fobia kalau belum tahu definisi trauma. Kita lihat definisi trauma. Nah, kalau trauma menghadapi sesuatu yang nyata di masa lalu dan mengancam jiwa. Kejadian yang mengancam jiwa atau menurut dia mengancam jiwa, itu di masa lalu. Nah, bertindak berlebihannya di masa kini. Justru bisa membahayakan jiwa. Dari sini teman-teman udah bisa melihat, Raffi Ahmad berarti mengalami bukan takut, berarti either fobia atau trauma. Nah, tadi ada yang menjawab fobia, dari definisi fobia dibenarkan, karena tidak mengancam jiwa, tadi dia bertindak berlebihan. Yang menjawab trauma bisa dibenarkan, karena di dalam video tadi tidak ada informasi apa alasan niat baik Raffi Ahmad itu kemudian merasa ya bertindak seolah-olah takut terhadap rambutan tadi. Di video yang lain ada, tapi saya nggak tunjukkan. Jadi Anda bisa menjawab antara fobia dan trauma. Nah, mulai sekarang Anda udah mulai berpikir. Ada salah satu sahabat saya di sini yang kalau ada dering telepon bunyi, dia sudah mulai ngibrit, nggak suka, nggak nyaman. Nah, nanti kita lihat itu fobia atau trauma. Nah, nanti orangnya ada kok. Ada yang ngelihat apa ya, toge. Kalau teman-teman tahu yang namanya almarhum Hercules, Agung Hercules, itu badannya tinggi besar, tapi kalau dikasih toge, di dalam bakso ada toge, dia kabur dia. Nah, itu apakah takut? Bukan, dia nggak takut. Tapi bisa jadi fobia atau trauma. Nah, nanti kita gali lagi gitu ya di sana. Nah, ada tambahan teman-teman, cemas atau anxiety. Ya kan? Ini menghadapi sesuatu yang nyata di masa kini. Nah, informasi ini mengancam jiwanya masih debatable. Karena ada informasi yang mengatakan contoh COVID 2% hanya mengancam jiwanya. Tapi tetanggaku mati, kakakku mati. Nah, makanya kemudian dia bertindak berlebihan untuk menghindar, itu justru bisa membahayakan jiwa itu namanya cemas atau anxiety. Nah, berarti sudah mulai trauma, fobia, anxiety berlebihan itu nggak normal, perlu diterapi. Kawannya cemas ada, namanya waspada. Nah, kalau waspada itu lebih ke alert. Dia prepare. Contoh kalau naik motor menggunakan helm itu waspada. Malam hari keluar ditemani orang, apalagi di Jogja ya kan. Sekarang lagi musim klitih lagi, bacok-bacokan antar pemuda di sana, sehingga katanya Jogja darurat klitih gitu.
itu maka keluar malam hari, apalagi kok kita jadi tidak keluar malam hari ketika tahun baru, itu namanya waspada, itu normal. Waspada itu adiknya takut tadi, kan? Nah, ada satu lagi teman-teman yang kadang-kadang kita juga salah kaprah menyebutnya. Aku alergi ketemu mertua, aku alergi ketemu bosku gitu kan. Mengatakan istilahnya alergi. Padahal alergi itu menghadapi sesuatu yang nyata di masa kini, tapi hanya berupa zat-zat alergen yang membahayakan kondisi fisik. Itu di belakang situ ada 8 major food allergies ya, ada susu, ada telur, ada ikan, ada seafood gitu kan, ada beberapa gandum, ada beberapa kacang. Kalau di Indonesia sangat jarang orang yang alergi kacang dan membahayakan nyawa. Kalau di luar negeri karena gen, itu banyak orang yang dikasih kacang sedikit saja, itu langsung bisa istilahnya itu kolapsnya itu apa Pak Lutfan, anafilaktik apa namanya yang kalau kayak orang kena suntikan itu? Anafilaktik shock. Ya, nah itu kan itu langsung bisa meninggal benar gitu. Nah itu alergi. Nah kemudian orang yang alergi semestinya bertindak semestinya untuk menghindar dari zat-zat alergen tadi, bukan justru menabraknya. Karena kalau menabraknya ya jadi beda-beda. Karena kasusnya ada yang kuat melawan, ada yang kemudian mau nggak mau dia menjadi ya kolaps. Karena kalau alergen itu yang saya pahamin karena saya jadi detailer 20 tahun, itu ada satu reseptor penerima zat alergi, alergennya masuk, kalau alergen masuk akan terjadi efek inflamasi. Dulu kata Pak Lufan yang ngajarin saya, kalau sudah terjadi inflamasi akan terjadi 4 or 1 iya gitu. Yang pertama kalor, berarti akan terjadi kalor itu panas. Jadi ada panas di tubuh kita. Yang kedua dolor itu bengkak. Kemudian kolor itu berwarna kemerah-merahan. Apalagi satu lor, Pak. Yang keempat fungsiolesia, ada satu hal yang hilang. Nah itu berarti karena alergi, bukan karena trauma, bukan karena fobia. Nah, tadi yang gejala-gejala fisik yang disampaikan oleh Pak Lufan tadi itu lebih ke psikosomatik sebenarnya. Karena dia tidak mempengaruhi kondisi-kondisi fisik. Beda dengan alergi. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Apakah sudah jadi ada pemahaman mengenai apa beda antara alergi, takut, fobia, dan trauma? Sehingga teman-teman sudah bisa merasa bahwa yang saya alami ini adalah trauma. Oh, yang saya alami ini, fobia. Oh, yang saya alami memang takut. Nah, beda lagi. Nah, silakan kalau ada yang mau kemudian curcol. Oh, saya jadi tahu, Pak. Jadi dari sini kita tahu apakah Swiss pattern nanti bisa mengatasi kondisi Anda. Ya kan? Bisakah mengatasi takut istri? Bisakah mengatasi fobia cicak? Bisakah mengatasi alergi mertua? Nah, nanti kita lihat. Silakan kalau mau ngobrol dulu sebelum kita lanjut. Anda yang mau speak up dulu, monggo. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau merespon silakan. Ya. Mungkin ada yang mau nanya sebelum dilanjut materinya. Nah, dari Ibu Mei, alhamdulillah materinya paham. Berarti tahu ya sekarang apa yang terjadi ya. Kan bisa diulang tadi dari mulai takut, trauma, fobia, lecetnya. Kenapa? Dari awal tadi takut, apa tuh? Belum saya catat. Oh, oke. Ya. Sebentar, kalau itu yang ditanyakan ya sudah saya share aja. Saya share saja biar bisa ini ya. Sini, silakan kalau mau di screenshot. Nih takut. Nah, takut tuh ini. Nah, ini takut. Silakan di screenshot. Ini sama dengan yang lainnya. Nah, ini sama. Ini fobia. Nah. Sudah.
Ini trauma. Silahkan. Jadi ada orang kecelakaan ya kan. Di masa lalu kecelakaan itu terjadi. Kemudian setiap kali melihat darah di masa sekarang, dia ngerasa ngeri bahkan bisa pingsan. Itu kan bahaya. Lagi nyetir ngelihat darah pingsan kan berbahaya. Nah, itu berarti trauma efeknya. Beberapa waktu yang lalu saya menterapi seseorang yang mengatakan saya fobia jarum suntik, Pak. Kalau kita tidak memahami ini, maka langsung digunakan teknik-teknik fobia. Begitu ditunjukkan jarum suntik, nggak masalah. Loh, berarti nggak fobia jarum suntik. Tapi setiap kali dia melihat gambar orang disuntik, atau melihat langsung video, atau orang disuntik langsung, itu langsung muntah-muntah. Ketika ditanya di masa lalu, oh rupanya waktu kecil dulu dia ditakut-takuti dengan jarum oleh kawannya, sehingga ngefek terus bahwa jarum itu bisa membuat dia mati. Gitu. Oh berarti trauma. Lah kalau trauma maka terapinya kita memang lari ke masa lalu gitu, untuk menyelesaikan apa yang terjadi di masa lalu itu. Beda dengan fobia. Nah kalau cemas, jadi menghadapi yang nyata di masa kini bahkan nyata di otaknya gitu ya. Itu mesti kita intervensi yang nyata di otaknya itu. Informasinya mengancam jiwa itu masih debatable, iya atau tidak. Ada orang mengatakan iya, ada orang mengatakan tidak. Kemudian bertindak berlebihan untuk menghindar. Sebagai contoh aja begini kok teman-teman. Kita melihat di jalan ada seorang ya gadis cantik lah ya kan, sedang diganggu oleh seorang pemuda. Diganggu oleh seorang pemuda dan Anda punya kuasa untuk membantunya. Kira-kira kita bantu atau tidak? Bantu nggak? Kira-kira. Gadis. Ya, kalau nenek-nenek takutnya Anda nggak bantu, biarin aja. Gadis cantik bantu. Oke, thank you. Ketika Anda mau membantu, pemuda tadi mengeluarkan sepucuk pistol. Anda lanjut membantu atau Anda menghindar? Jujur. Ini orang yang lari kalau saya lari. Ah, iya lari lah, menghindar lah. Beda kalau itu orang yang Anda kenal. Ya. Orang yang Anda kenal, anak contohnya ya kan. Anak Anda mungkin nggak langsung lari. Ya, debat segala macam. Kalau istri, anaknya langsung lari. Daripada tembak, biarin. Ya, itu masalah kecemasan nanti sebenarnya ya. Jadi ada cemas, ada takut, ada waspada tadi. Nah, ada yang alergi. Nah, kalau alergi jelas ya. Ini fisik. Yang lain tadi psikis, yang ini fisik. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebuah video, ya, sebuah video yang berhubungan dengan ridiculous ini. Kita tonton rame-rame. Sebentar, saya akan saya akan mute all dulu ya. Yang nanti mau bicara silakan speak up. Nah, oke. Biar kita nggak terganggu. Kita tonton sama-sama. Kelihatan? Intriguing, isn't it? Would anyone like to venture a guess as to what is inside? That's a boggart, that is. Very good, Mr. Thomas. Now, can anybody tell me what a boggart looks like? No one knows. When'd she get here? Boggarts are shapeshifters. They take the shape of whatever a particular person fears the most. That's what makes them so terrifying, yes. Luckily, a very simple charm exists to repel a boggart. Let's practice it now. Without wands, please. After me. Ridiculous. Ridiculous. Very good. A little louder and very clear. Listen. Ridiculous. Ridiculous. This class is ridiculous. Very good. Well, so much for the easy part. You see, the incantation alone is not enough. What really fills a boggart is laughter. You need to assume a shape you find truly amusing. Let me explain. Neville, will you join me, please? Come on, don't be shy. Come on. Come on. Hello? Neville, what frightens you most of all? Sorry? Professor Snape. Professor Snape. Frightens all. And I believe you live with your grandmother. Yes, but I don't want that boggart to turn into her either. No. It won't.
I want you to picture her clothes, only her clothes, very clearly in your mind. She carries a red handbag. You don't need to hear. As long as you see it, we'll see it. Now, when I open that wardrobe, here's what I want you to do. Excuse me. Imagine Professor Snape in your grandmother's clothes. Can you do that? Yes. Wand at the ready. 1, 2, 3. Think, Neville, think. Ridiculous! Wonderful, Neville, wonderful, incredible. Okay, to the back, Neville. Everyone form a line. Form a line. I want everyone to picture the thing they fear the very most and turn it into something funny. Next. Ron. Concentrate. Face your fear. Be brave. Wand at the ready, Ron. Wand at the ready. Ridiculous! Yes! See? Very good, very good. Marvelous! Absolutely very, very enjoyable. Parvati! Next! Come up. Show us what you see. Keep your nerves steady. And next, step up, step up. Wonderful, ridiculous! Right, well, sorry about that. That's enough for today. If you'd all like to collect your books from the back of the class, that's the end of the lesson. Thank you. Sorry. Nah, sudah ngeliat ya tadi ya. Berarti kan kita tahu, oh itu takut, oh itu fobia, oh itu apa. Tapi itu ada hal-hal seperti itu. Oke, ada yang raise hand. Ya, Prof. Arif. Ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasikan? Yang anu tadi, Pak D, yang trauma itu, nah, trauma dengan anu saya masih tertukar itu trauma dengan fobia itu ya. Kalau fobia tadi kan tidak mengancam jiwa, ya. Betul, betul. Kalau trauma itu mengancam jiwa begitu kan? Nah itu sering ya. tertukar itu. Ya, jadi trauma itu lebih sebenarnya kalau mau pembedanya lebih di kerangka waktu. Jadi kerangka waktu terjadinya baik dia mengancam jiwa atau dianggap mengancam jiwa oleh si klien ini, itu terjadinya di masa lalu. Sekarang sudah tidak relevan lagi. Tapi dia masih merespon menggunakan belief masa lalu gitu. Contoh, tadi ada seseorang begitu melihat darah, kok pingsan. Orang disebutnya katanya fobia darah. Karena kalau fobia darah sebenarnya bukan masalah darahnya, tapi meaning yang tersimpan di masa lalu. Contoh, dia kecelakaan, satu mobil, satu keluarganya meninggal semua, ketika dia buka mata banyak darah di sekelilingnya, dan kemudian menyadari keluarganya meninggal semua, dalam beliefnya muncul bahwa darah itu maut. Gitu. Maka setiap melihat darah, dia merasa terancam maut, dia pingsan. Itu trauma. Darah itu tidak membahayakan jiwa sekarang. Tapi darah waktu itu terkesan maut karena dalam kondisi yang begitu mengerikannya gitu loh. Jadi beda fobia dan kalau beda fobia dan takut itu di benda yang nyata dan membahayakan atau tidak.
Tapi kalau fobia dan trauma lebih ke kerangka waktunya. Di masa lalu tapi diresponnya di masa kini diresponnya seperti masa lalu gitu. Di situ aja Prof bedanya. Semoga Ya, sebenarnya ini kan sebenarnya kalau nanti kita salah itu kan penanganannya jadi keliru. Iya betul. Makanya kita untuk awal boleh berpikir fobia, nggak apa-apa. Tapi begitu digali lagi, ya kayak contoh tadi, kadang gini teman-teman ya, beberapa klien datang ke kita itu udah melakukan self diagnosis. Pak, tolong saya dibantu, saya mengalami fobia. Fobia apa? Fobia jarum. Loh kok Anda bisa mengatakan fobia jarum? Karena kalau ketika dia ngomong fobia, di otak saya langsung berpikir bahwa setiap melihat jarum dia akan merespon dengan respon yang lebay gitu, gampangannya gitu. Ketika dia mengatakan fobia, maka saya tidak langsung percaya kata-katanya. Oke, yuk coba kita tes. Saya tunjukkan jarum nggak ngefek, jarum yang lebih besar nggak ngefek, tidak merespon. Jadi seluruh tanda-tanda fisiologis dan fisiknya, psikologis dan fisiologisnya normal gitu. Tapi begitu ditunjukkan gambar orang sedang disuntik, mual, langsung lari ke kamar mandi, muntah. Oh, Anda nggak fobia jarum ini. Coba ceritakan masa lalu gitu. Nah, ketika ceritakan masa lalu, ketahuan, oh ini trauma sebenarnya. Saya suka memberikan edukasi begitu. Jadi tidak asal, sini pokoknya saya terapi, Anda nggak perlu tahu itu takut, fobia, cemas, alergi. Saya terapi, saya nggak suka begitu. Saya kasih edukasi dulu. Sehingga dia tahu prosesnya. Begitu selesai, oh iya, yuk kita lakukan sesi terapi. Bahkan saya sudah jarang menidurkan klien. Saya lebih suka ngobrol, bisa di kafe, bisa di hotel, bisa di resto, dimanapun. Di antara rame orang pun bisa, di musola, di masjid. Setelah tahu ngobrol, tes lagi, ditunjukkan, udah bingung dia. Kok sekarang normal saya? Ngelihat gambar normal, ngelihat video orang disuntik normal, ngelihat orang disuntik langsung normal. Ya sudah, saya minta disuntik dong, karena kan harus vaksin. Nah, udah langsung. Bukan hanya vaksin, mau dia ambil darah, karena kalau vaksin nggak terasa, supaya saya tahu sehat atau tidak. Itu akhirnya ketahuan dari berarti itu trauma. Ya, memang penting bagi kita sebagai terapis untuk tahu dulu. Kalau tidak, Anda akan menelan mentah-mentah self-diagnosis yang dilakukan oleh klien Anda. Pak, saya trauma. Pak, saya fobia. Pak, saya takut. Pak, saya anxiety. Pak, saya alergi. Nah, itu kan mereka datang sudah dengan gegap gempita melakukan diagnosis kepada dirinya sendiri. Jangan langsung percaya, cek dulu. Gitu. Itu kira-kira Prof. Betul, kalau salah paham, maka salah penanganan, ya hasilnya jadi nggak tepat lagi. Gitu. Lama nggak jumpa itu kok banyak putih-putih di atas, di bawah hidung itu apa itu? Dulu kayaknya nggak kelihatan. Kena kembang jambu atau gimana, Prof. Arif? Ya. Banyak putih-putih di bawah hidung itu. Dulu nggak ada. Kenapa? Kok sekarang banyak putih-putih di bawah hidung? Dulu kayaknya nggak ada. Ini giginya juga sudah hilang satu. Makanya saya senyumnya agak sedikit ya. Ya agak miringnya di pas gitu ya. Iya. Nah, makanya saya pakai ganti saja supaya nggak ketahuan. Kalau dengan begini saya nggak ketahuan ompong atau tidak. Gitu ya kira-kira ya. Sudah umur. Ya, siap. Ya, makasih. Oke. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Nih ada 2 penanya. Oh, Mbak Dehan, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh. Lanjut. Boleh yang ingin bertanya, boleh. Silakan yang mau bertanya. Raise hand dulu atau langsung lanjut, Kang Har? Langsung saja, toh bisa buka masing-masing. Ya, ada suara tadi. Silakan yang ingin bertanya, siapa tadi? Saya Mbak Holis. Oh, silakan. Dibuka dong videonya biar orang lagi lagi nggak pakai pensil alis ini, Mas. Oh, tadi gampang. Tadi saya alisnya bagus banget itu karena itu juga pensil alis, itu nggak asli itu. Lah itu tadi mukanya mau tak set jadi Cinta Laura, sayangnya nggak punya aplikasi ini. Ya, silakan Mbak Holis. Oke. Kang Heri, terima kasih sebelumnya. Saya pernah
ikut Zoom meetingnya Mas Hari yang dulu pas 17 Agustus dulu ya tentang merdeka itu, dan kita juga membahas tentang ini ketakutan, cemas dan fobia dan lain-lain. Nah, dari situ saya menggali ketakutan saya, yaitu tentang nada dering. Nada dering telepon ya, konyol ya Mas ya. Iya. Karena terus terang saja dulu saya saya gali ternyata memang itu semacam trauma, karena dulu waktu sekitar lebih dari 10 tahun lalu lah, itu saya pernah kena teror ya, teror SMS. Teror SMS. Iya, dulu itu teror SMS waktu ada promo berapa kali SMS, terus dapat bonus berapa kali SMS waktu HP masih jadul itu. Satu hari saya tuh bisa dikirimi SMS sampai ratusan kali, hampir 1000 kali dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang negatif, dan itu benar-benar langsung bikin saya, mental saya itu memang langsung ingat ke situ gitu. Oke. Ya, terus parahnya lagi setiap saya dengar nada dering telepon, itu saya nggak cuma nada dari telepon saya saja gitu, karena kalau berinteraksi dengan orang pun, ketika dengan banyak orang itu dengar nada deringnya siapa gitu, itu pernah saya sampai rampas HP orang terus saya lempar seketika karena saking takutnya itu. Nah, menurut Mas Hari solusinya gimana, Mas? Lucu ya, Mas ya? Enggak ada istilah konyol untuk orang yang memang mengalami situasi-situasi seperti itu. Mungkin bagi orang lain yang tidak berprofesi sebagai seorang terapis atau terapis yang baru gitu ya, akan mengatakan itu. Tapi bagi saya yang udah punya pengalaman puluhan tahun, paham. Artinya ya ketika mereka mengatakan lucu ya, enggak. Saya sangat paham karena saya juga memiliki beberapa rahasia kecil saya sendiri gitu. Yang ketika menghadapi hal begitu itu ya mengalami perasaan yang memang berbeda gitu. Karena gini, Anda terlalu suka dengan sesuatu dan terlalu takut dengan sesuatu itu pada hal yang sama. Jadi nggak ada yang aneh gitu. Contoh saya kecanduan saya kecanduan pete gitu. Sehingga setiap hari kalau makan harus ada pete, nggak ada pete makan nggak semangat gitu. Orang lain boleh mengatakan itu lebay, orang lain boleh mengatakan itu lucu segala macam. Bagi saya ya enggak normal gitu, bagi saya normal gitu. Maka orang yang sedang merasa takut itu bagi Anda itu pasti terasa normal gitu. Maksudnya normal tuh normalnya Anda gitu. Nah, nanti kita cari jalan keluarnya sehingga istilah-istilah ketakutan saya itu bisa udah berubah ke traumaan saya, kefobiaan saya atau kecemasan saya. Dari situ kita nanti akan tangani. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah Swiss pattern. Karena Swiss pattern itu mirip banget dengan ridiculous. Kalau kita tahu ridiculous itu dari bahasa Latin yang artinya konyol. Bahasa Inggris ridiculous kan konyol ya. Jadi cara mengatasi bogat tadi, jadi kalau dalam film itu J.K. Rowling itu sangat luar biasa dalam linguistiknya. Dia bisa memainkan hal-hal linguistik menjadi mantra-mantra yang sangat luar biasa, dan bahkan beberapa orang dewasa pun percaya untuk menggunakan mantra-mantra itu. Ya kan, Leviosa itu dari kata levitasi untuk terbang. Patronus dari kata cahaya gitu kan, untuk kemudian tongkatnya keluar cahaya. Itu percaya untuk mengatasi segala sesuatu. Jangankan mereka, loh kita juga punya kok ridiculous. Coba kalau ini jawab ya, silakan jawab, boleh chat, boleh ada buka mic. Ketika Anda sedang jalan dan kemudian ada lebah mendekati Anda, mantra apa yang Anda ucapkan? Jujur. Pahit. Rata-rata sama. Pahit. Emang berhasil? Tetap diantum. Tapi rata-rata karena keyakinannya sudah mengatakan pahit, meskipun lebahnya itu mendekat, kita udah merasa nyaman gitu. Yang repot kan mertua datang pahit gitu. Jadi mertuanya kabur, nggak jadi datang.
Itu kan mantra-mantra yang bahkan kita nggak tahu artinya pun diucapkan gitu untuk kemudian mengatasi itu ya. Tapi nanti kita akan melihat ridiculousnya Swiss pattern itu sangat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mengatasinya, sabar Mbak Khalid ya. Kita lanjut dulu. Ada yang lain yang mau bertanya? Kalau enggak kita lanjut dulu di materi. Ini rata-rata udah praktisi dan pakar-pakar NLP ini. Ini mereka ikut karena kangen aja ini. Kalau enggak saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Nah, kita lanjut dulu. Kangen reuni, Kang. Betul, saya tahu kok. Kangen reuni. Iya, memang. Jadi kita lanjut dulu materinya mengenai apa itu NLP. Mana kok nggak berubah? Good. Nah, kita akan membahas dulu mengenai apa itu NLP dan apakah NLP punya kegunaan untuk mengatasi hal yang tadi. Yang pertama, NLP itu terdiri dari kata N, artinya neuro. Apa itu neuro? Neuro adalah studi tentang pikiran, ya kan? Bagaimana sistem saraf kita itu berpikir, di mana pengalaman itu diproses. Jadi lebih simpelnya begini, bagaimana kita menerima informasi dari dunia sekitar menggunakan 5 indera kita, mata untuk melihat, hidung untuk membaui, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba, merasa, dan lidah untuk mencecap. Setelah kita memiliki informasi dari 5 indera tadi, maka diproses untuk dikeluarkan lagi dalam realita yang baru sesuai dengan gambaran kita. Simpelnya begini, Anda itu hanya mau melihat apa yang Anda mau lihat. Anda itu hanya mau mendengar apa yang Anda mau dengar. Dan Anda hanya mau merasa apa yang Anda mau rasa. Singkatnya seperti itu. Maka gara-gara hal-hal itu, terjadilah generalisasi, distorsi, dan delesi ketika informasi-informasi itu tidak cocok dengan belief Anda. Jadi otak Anda itu sudah memilih. Ya kan? Ngelihat cewek cantik menurut Anda dan tetangga Anda berbeda, tergantung realitanya. Kalau Anda nggak percaya bahwa Anda hanya mau melihat apa yang Anda mau lihat, Anda hanya mau mendengar apa yang Anda mau dengar, Anda hanya mau merasa apa yang Anda mau rasa, sekarang silakan di-chat. Ya, silakan di-chat. Respon kata yang saya chat ini. Ya. Respon dengan satu kata yang saya chat ini. Silakan Anda berikan respon dengan satu kata juga. Silakan. Bebas kata apapun. Saya udah ngechat tadi satu kata Bali. Anda respon. Menawan, muleh kata liburan kata Mbak Dehan, eksotik, pantai. Kan, apalagi? Wisata, bisa bule ya, hiburan. Nah, ada yang saya tunggu-tunggu belum keluar nih, biasanya keluar biasanya. Oke, rata-rata menjawabnya sesuai dengan yang mereka mau. Jadi setelah Anda membaca kata Bali, mendengar kata Bali, berarti membaca, mendapatkan informasi melalui mata, visual. Saya mengatakan Bali, Anda mendapatkan informasi melalui telinga, maka otak Anda langsung mencari data di masa lalu. Apa sih yang berhubungan dengan Bali? Satu kata, banyak turis. Nah, padahal Bli Sudini orang Bali, tapi dia menyebutnya Bali sebagai turis. Ada yang suka nulis apa? Bikini. Loh, emang cuma di Bali bikini itu. Di warung juga banyak, di toko juga banyak. Itu bukti bahwa meskipun Anda memiliki 5 indera, ya kan,